Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan reaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro, let's go. Efek J. Ices dan Kevin Dix, pemain timnas Indonesia naik kasta. Peta karir pemain timnas Indonesia lagi naik level dan J. Ices jadi simbol perubahan itu. Telah cabut dari Venezia yang degradasi, sang kapten Garuda langsung tembus Serie A bareng Sassuolo dengan mahar 8 juta euro. Bukan cuma numpang lewat, Ices langsung jadi palang pintu utama berkat main disiplin dan tenang. Rumornya performa konsisten ini bikin klub gede macam AC Milan mulai pasang mata. Satu jelas pemain Indonesia sekarang udah dianggap layak bersaing di Liga Elit Eropa. Nonton bola gratis, klik link di bio. Gelombang positif ini gak berhenti di situ. Emil Audero sukses mengamankan posisi kiper utama Cremonese di Serie A, sementara Calvin Verdong berani keluar dari Eredivisie buat nyicip kerasnya Ligue 1 bareng Los Lille. Ditambah Kevin Dix yang konsisten di level Eropa, tren ini nunjukin mental baru pemain timnas Indonesia, berani ambil risiko demi naik level. Kalau ritmenya terus begini, jangan kaget nama Indonesia bakal makin sering muncul di pesta sepak bola top Eropa. Wih keren, kita punya pemain-pemain timnas. Diaspora kita itu sekarang jadi ya namanya semakin tenar lah di Eropa gitu kan. JHS dengan Sassuolo, Kevin Dix dengan Mönchengladbach, si Kevin Dix, si siapa? Calvin Verdong dengan Los Lille ya kan. Kemudian si Martin Pas dengan MLS-nya, si FC Dallas, kemudian Emil Audero dan Cremonense. Jadi kita punya pemain-pemain sekarang tuh keren-keren loh. Ditambah dengan pelatih baru. Ini AFF kita punya sudah sekarang bro. AFF ini tahun kita punya bro. Kita punya, apalagi kalau dikasih ke bulan Juli sama Agustus libur liga, pemain timnas pulang semua, habis kau. Vietnam nguyen itu Malaysia selesai. Apalagi Malaysia itu selesai bro, selesai. Timnas Indonesia tolak Bangladesh untuk uji coba di FIFA Matchday. Sejumlah media asal Bangladesh memberitakan ketertarikan timnas Bangladesh untuk mengundang timnas Indonesia menjalani laga uji coba pada agenda FIFA Matchday Maret 2026. Tidak bisa bro. Bangladesh disebutkan telah pasti akan berlatih tanding dengan timnas Singapura pada FIFA Matchday Maret 2026 dan masih mencari satu lawan lagi. Namun keinginan Bangladesh kemungkinan bakal bertepuk sebelah tangan, sebab timnas Indonesia sudah mempunyai agenda di FIFA Matchday Maret 2026. Kita punya agenda tersendiri. Kita akan main di FIFA Series, apalagi Indonesia tuan rumah. Jadi untuk Bangladesh sore tidak bisa main, nantilah lain waktu kita bantai-bantai Jepang hijau itu. Nanti next lah FIFA Matchday di ya, next lah. Untuk Naret jangan dulu. Kita masih harus baku hantam di FIFA Series 2026. Indonesia salah satu tuan rumah bro. Jadi pasti habis nanti itu negara-negara lawan kita itu. Jangan sombong, harus ya tetap stay humble ya. Bek timnas Indonesia ini lagi-lagi bikin Italia melirik. Nilai pasarnya melonjak tajam. Siapa ini? Itzes semakin diakui sebagai sosok penting di lini belakang Sassuolo. Performa konsistennya membuat peran Itzes tak tergantikan sebagai tulang punggung pertahanan tim. Bek timnas Indonesia ini tampil disiplin, kuat dalam duel, dan tenang saat membangun serangan dari belakang. Berkat kontribusinya, nilai pasar J. Itzes ikut meroket dan namanya kini makin diperhitungkan di sepak bola Italia. Sassuolo pun disebut sangat diuntungkan dengan perkembangan pesat sang bek yang terus menunjukkan grafik menanjak. Ya, kerennya itu kalau kembali ke Indonesia, J. Itzes top performance lah. Nah ini kalau dia sampai terus-menerus bermain konsisten di Sassuolo, bisa jadi klub-klub besar, bukan hanya dari Italia, bisa dari Jerman, dari Prancis, dari Spanyol, itu bisa rekrut J. Itzes ini. Tapi yang paling dekat rumornya itu AC Milan sama Inter Milan, itu kabarnya, rumornya. Ya semoga betul lah, tidak hanya rumor semata. Tapi kalau bermain di sana, pertanyaannya apakah akan dapat menit bermain? Tapi kalau sekelas J. Itzes tidak dapat menit bermain itu mustahil bro, mustahil, pasti dapat. Tenang. Terbaru, kali ini giliran AFC ancam timnas Malaysia. AFC mengancam timnas Malaysia akan dikucilkan di panggung internasional. Wait. Ini akan dikucilkan, diancam bro.
kesian sekali Malaysia ini. Ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini tangganya bukan cuma satu, ini tangganya banyak ini. Jika kalah banding di arbitrase olahraga atau CIS. Sebelumnya, FIFA sudah memberikan sanksi lebih dulu dengan melarang 7 pemain naturalisasinya terlibat dalam sepak bola selama 1 tahun penuh. Ya, Dan juga betul. denda sebesar 7,3 miliar rupiah untuk Federasi Sepak Bola Malaysia. Kali ini, giliran AFC yang bertindak tegas. Lewat Sekjen AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, AFC mengancam akan melarang tim-tim Malaysia ikut berpartisipasi di ACL Elite. Dan juga ACL itu gak cuma di situ. AFC juga Selesai, menjamin bro. bahwa timnas Malaysia tidak boleh berpartisipasi dalam sepak bola internasional, termasuk pertandingan persahabatan untuk senior maupun kelompok umur. Gak cuma pemain, wasit serta ofisial juga kena imbasnya. Mereka dilarang bertugas di luar negeri. Sekali lagi, sanksi ini Berarti hanya di akan Malaysia. dijatuhkan jika FAM kalah banding di CIS. Padahal sebelumnya FIFA udah ngeluarin puluhan lembar dokumen yang muatin dugaan FIFA kalau naturalisasi pemain Malaysia itu 100% palsu. Bukannya segera mengakhiri, mereka malah membela diri. Mereka tuh tidak akan mau untuk merendah diri, bro. Mereka pasti akan membela diri. Mereka yakin, seyakin-yakinnya kalau pemain yang mereka naturalisasi yang 7 orang itu benar-benar punya darah Malaysia. Dan ini kan FIFA bukan ya kayak orang gila kan, tiba-tiba investigasi dan tidak terbukti. Ini kan sudah investigasinya jelas. Itu ada pemalsuan dokumen. 7 pemain itu kakek neneknya itu tidak lahir di Malaysia. Ada yang lahir di Spanyol, di Brazil, Argentina, Belanda. Tidak ada yang lahir di Malaysia. Tapi dibuat sama orang-orang Malaysia yang tolol dan goblok ini. Itu lahirnya di Penang, lahirnya di Kuching, lahirnya di Sarawak. Padahal itu bohong semua. Nah, akhirnya mereka dikasih sanksi, ya tidak terima mereka. Mereka bilang FIFA itu yang salah. Awalnya diterima nih, disahkan sama FIFA. Kenapa kemudian FIFA yang kasih sanksi lagi, bilang itu tidak sah. Pemain-pemain ini tidak punya garis keturunan Malaysia. Marahlah si tolol dan gobloknya orang-orang Malaysia ini kan. Bandinglah mereka ke sidang CIS ini. Mereka pikir sampai sidang CIS itu mau menang. Ya, kalau mereka punya bukti yang kuat bahwa 7 pemain itu memang orang Malaysia, oke, pasti mereka menang di sana. Nah, sekarang FIFA juga tidak mungkin kayak orang gila pergi sana tanpa ada bukti. Pasti FIFA bawa bukti dong. Tidak mungkin FIFA pergi kosong-kosong, ya kan? Bawa draft kosong aja kan tidak mungkin. Pastinya dia bawa daftar nih. Nih, lihat nih, lu punya 7 pemain ini, itu tidak ada darah Malaysia. Ini loh hasilnya, buktinya sekian gini. Itu pasti akan ditunjukkan sama FIFA. Malaysia tidak mungkin kayak gitu. Malaysia pasti akan kalah nanti. Kalau mereka kalah, selesai. Mereka dipastikan tidak akan ikut di Piala Asia. Tapi tidak seru, bro, kalau mereka tidak ikut itu. Asia Tenggara berguguran Tidak seru. satu persatu, tapi cuma satu negara yang bertahan. Indonesia. Oh, Timnas Indonesia resmi mencetak sejarah. Di tahun 2024, Garuda jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara, oke? Satu-satunya. Yang bilang Thailand lah, Vietnam yang ranknya di atas Indonesia lewat King Indo, bos. King Indo otomatis lolos. Lewat jalur kualifikasi. Iya. Saat negara ASEAN lain gagal melangkah, Indonesia justru tampil konsisten dan penuh mental juang. Wih, Ngomongin itu keren konsisten, itu. sama seperti facial wash ini, bikin wajah bersih, segar, dan percaya diri setiap hari. Cocok buat yang aktif dan nggak mau ribet, langsung cek di keranjang kuning kamu dapat harga berapa. Hasil ini bukti nyata sepak bola Indonesia naik level dan mulai diperhitungkan di Asia. Ya jelaslah diperhitungkan, kita punya pemain-pemain yang datang, pemain diaspora ini asli semua. Tidak ada hubungannya sih asli sama tidak asli, tapi ya asli dan kelasnya memang ya kelas Eropa, bro. Bukan kayak di sana. Ya timnas maunya rasa Eropa, abal-abal. Beda lah dengan kita sudah asli dan jelas itu pemainnya kelas Eropa, bro. Keren kan? Keren lah. Jangan lupa like, subscribe, bro. Sekarang subscribe, bro. Mantan rekan kerja John Hartman Moro Bielo di Kanada baru saja kirim peringatan untuk seluruh tim di Asia, kata Moro. Indonesia baru saja melakukan perekrutan paling berbahaya. Dia bukan pelatih yang cari Berbahaya uang apa atau berbahaya? sekadar jalan-jalan. Mantan asistennya bilang, Hartman itu gila kerja dan haus tantangan. Dia datang ke Jakarta karena dia melihat potensi besar yang belum tersentuh. Negara lain sudah mulai waspada. Kamu, sebagai fans Garuda, sudah siap dukung total? Tulis siap di komentar. Kalau kamu percaya tangan dingin John Hartman.
pastinya mereka ketar-ketir dengan John Hartman datang latih Indonesia. Karena negara-negara di Asia ini berharapnya Indonesia blunder lagi gitu. PSSI-nya blunder lagi, datangkan pelatih seperti Patrick Kluivert. Sekarang kita harus respect dong, harus kasih aplaus. Kali ini kita dukunglah keputusan dari PSSI mendatangkan John Hartman ini. Karena sekarang ya, negara-negara ASEAN bahkan Asia ketar-ketir ini. Woi, pemainnya bagus, pelatihnya juga bagus. Bukan gaya yang kita kalah 7-0 itu sih sama si kampret si Patrick itu kan. Nah, negara-negara lain berharap kita rekrut orang seperti Patrick. Ya PSSI kali ini pintar, mereka cari sekelas John Hartman. Makanya Powell sama Coach Justin sudah bersuara, padahal dia belum kerja nih. Ketar-ketir dengar putusan FIFA dan AFC. FAM Malaysia malah punya rencana aneh. Sekjen rencana aneh apa AFC, tuh? yakni Datuk Sri Winsor Paul John, baru aja kasih ultimatum mengerikan buat mereka. Selain membekukan federasi dan tim nasional, raksasa Malaysia seperti JDT dan Selangor dilarang main di Liga Champions Asia. Mampus. Artinya, liga lokal tetap jalan sih, tapi jalannya di tempat alias nggak kemana-mana. Timnas usia muda mereka seperti U12 bahkan dilarang bertanding di luar negeri. Nah, punchline-nya adalah ex-konya FAM dikabarkan punya rencana buat mundur massal demi menghindari sanksi FIFA dan AFC. Dikutip dari New Straits Times, opsi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dan berpotensi memicu perombakan total kepemimpinan sepak bola negeri jiran. Jika Exco bubar, statuta FAM mewajibkan kongres luar biasa buat digelar. Lalu pertanyaannya, apakah dengan mundur massal, terus masalah langsung selesai gitu aja? Ya belum tentu sih, pastinya akan berlanjut terus ini. Walaupun kau mundur, tapi kan ya selama kau menjabat, masalah itu datang di saat kau menjabat kan, pastinya kena juga. Tidak mungkin mau tidak kena, bro. Ya semoga lah cepat selesai permasalahan ini. Bosan lah lihat Malaysia tiap hari omongnya itu soal naturalisasi 7 pemain entah berentah itu. Tapi ya gara-gara kegoblokannya orang-orang FAM juga menurut saya, karena ya mereka yang mau naturalisasi 7 pemain ini ya kan, jadi ya gobloknya mereka sekarang ya. Inilah akibatnya gitu, karena ketololannya mereka. Ogah seperti era Kluivert yang nggak ada pelatih lokal. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberi bocoran soal asisten lokal John Hartman di Timnas Indonesia. Nah, ini dia, Pak Marji betul. mengonfirmasi kalau Nova Arianto fix nggak akan jadi asisten si John. Pasalnya, Coach Nova akan fokus penuh menangani Timnas U20 yang punya agenda padat di tahun 2026 ini. BTN telah menyiapkan sejumlah pelatih lokal dari Liga 1 dan Liga 2. Lalu nantinya John Hartman sendiri yang akan menginterview serta memilihnya. Pak Marji juga ngomong kalau PSSI pengen melahirkan pelatih lokal baru seperti Nova Arianto. Kami memang dari awal meminta kepada John agar membuka ruang yang seluas-luasnya untuk para asisten pelatih lokal agar bisa menimba ilmu. Supaya lebih banyak lahir seperti Nova, itu bisa lahir dari ikut sekian lama sama Shin Tae-yong dan akhirnya bisa menghasilkan. Ya paling terbaru harusnya Zulkifli Syukur itu. Keren dia itu tegas dia jadi pelatih. Harusnya dia diorbitkan sih jadi asisten, bila perlu tangan kanan lah. Seperti Coach Nova itu jadi asistennya Coach Shin. Ya harusnya Zulkifli jadi itulah tangan kanannya John Hartman lah. Supaya nanti diorbitkan jadi pelatih timnas mungkin U17 kah, U15 kah, U23 kah, U21 kah. Itu kan keren itu kalau ada pelatih lokal yang levelnya itu seperti Nova Arianto, itu kan bagus itu. Luar biasa, bro. Tahun 2025 jadi tahun yang gak akan pernah dilupakan oleh Romeni. Bukan karena gol ataupun debut, tapi karena mimpi ke Piala Dunia runtuh di depan mata. Oleh akhirnya buka suara soal kegagalan Timnas Indonesia, dan ternyata lukanya belum sembuh. Pasalnya, langkah ke panggung dunia itu cuma tinggal 180 menit lagi. Setiap kali saya dengar orang bicara soal Piala Dunia, hati saya terasa sakit. Dan rasa sakit itu semakin parah seiring mendekatnya turnamen. Ia juga mengakui kalau membela negara sebesar Indonesia dengan 280 juta penduduk bukan hal mudah. Oleh berharap Timnas Indonesia bisa mendapatkan pelatih yang tepat sehingga kita bisa bangkit dan merajut asa untuk Piala Dunia selanjutnya. Yang salah siapa? Ya nggak usah salah-salahan. Salahnya kita semua, siapa suruh mimpinya. Ya. Iya, Bapak yang Bapak yang ganti pelatih. Bapak tidak mau disalahkan. Bapak mau salahkan kita semua. Mau bilang salah kita semua. Siapa suruh mimpi Piala Dunia lah? Bapak yang kasih harapan. Jelaslah kita berharap Piala Dunia. Nah sekarang mau bilang ya salah siapa? Salah kita semua. Tidak. Tidak mau kita disalahkan atas keputusannya Bapak. Enak saja Bapak yang ambil keputusan, kita yang jadi kambing hitamnya. Iya kan ya, tanggung jawab lah. Tapi sekarang kita apresiasi. Mereka cari pelatih benar-benar ya kalau boleh dibilang mengikuti apa yang dikehendaki sama
supporter lah. Tidak maulah kita datang pelatih seperti ya si Patrick itu kan, yang tidak punya jejak karir, rekam jejak yang bagus di dunia kepelatihan. Tiba-tiba jadi pelatih Indonesia. Mimpinya kita Piala Dunia, datanglah Patrick Kluivert yang tidak suka Piala Dunia. Hancur lah. Akhirnya ya Piala Dunia kita apa? Hilang. Piala Dunia kita selesai. Cuma butuh 180 menit untuk ke Piala Dunia. 180 menit itu dikubur dalam-dalam sama si Patrick. Sakit memang, tapi ya sudahlah, kita lupakan itu karena sekarang kita punya John Hartman yang akan buat kita semakin berjaya, berkuasa untuk sepak bola ASEAN dan Asia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.